tahu. Sini nggak ada. Aku kesini nggak ada si Mami. Mana mau di siswa ini. Halo, selamat pagi, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Mana ini wajah kalian? Masa udah pertemuan kedua Bapak nggak ada yang kenal mukanya? Ayo buka dulu kameranya. Ya, masih si Wertanti. Mana lagi Juwita, Rohit, Junita, Kuza, Mutiara. Buka dulu kameranya. Bapak nggak kenal muka kalian. Halo, dibuka kameranya. Dengar. Bentar, Pak. Nanti kalau Bapak udah nyampaikan materi, baru dimatikan kamera. Kalau say hello aja udah hilang mukanya ya. Mau ngajar pun nggak semangat. Macam ngomong di radio ya kan? Iya. Kalian kalau ngomong nggak diterima sama adik kalian gimana? Ngamuk juga kan? Betul nggak? Ayo buka dulu kamera kalian. Dwiki, Afrida, Fardinansa, Elfikri. Ada yang belum masuk grup WA? Temannya? Halo, suara Bapak putus-putus atau bagaimana? Nggak ada yang respon. Jelas, Pak. Oke. Kusa, nanti nih yang nggak bisa dibilangi Bapak keluarkan aja. Lebih bagus Bapak ngajar 2-3 orang, tapi ada respon. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Kalian ini kelas Medan atau kelas Pakam? Medan, Pak. Kelas Medan. Ya, baguslah. Bagaimana pengalamannya selama 1 semester? Enaknya jurusan komputer? Bagaimana? Enak nggak jurusan komputer kuliahnya? Halo, nggak ada yang respon. Nggak enak, Pak. Nggak enak. Nggak enak, Pak, kalau belum masuk. Jadi komputer itu sebetulnya yang paling berseni ya jurusan komputer. Tanpa ada komputer, semua nggak bisa maju ya kan? Mulai dari kedokteran. Nah, misalnya kedokteran, ibu-ibu hamil, kalau mau meriksakan anaknya, kok dokternya pakai apa? Pakai komputer atau pakai tangan dimasukkan ke dalam? Komputer, Pak. Nah, pakai komputer kan nggak mungkin tangan dokternya nengok-nengok ke dalam bayinya kayak mana ya kan? Makanya Bapak bilang jurusan komputer yang paling enak. Oke, jadi di sini kita lanjut ke pertemuan kedua yaitu tentang apa ini namanya?
properti, metode, dan event. Jadi sebelum Bapak lanjut, Bapak mau tanya, apakah kalian sudah punya komputer atau laptop? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum punya? Belum. Jadi bagi yang belum punya, ya diusahakanlah. Kenapa? Karena kan kalian jurusan komputer, berarti semua pekerjaan dan tugas pasti menggunakan komputer. Sedangkan jurusan di luar komputer aja memakai komputer untuk mengerjakan tugasnya, apalagi yang memang jurusannya. Itu dia. Kemudian biasakan kalau memorinya nggak nyampe 4 GB RAM-nya, di-upgrade lah ke 4 GB. Karena minimal itu 4 GB, kalau tidak lambat kali laptopnya. Bisa jadi hang. Nanti udah hang, kalian pukul pula laptopnya jadi pecah atau komputernya jadi pecah. Itu dia. Sebelum kita masuk, ada yang mau bertanya? Apa itu tentang Visual Studio? Bagaimana, ada yang mau ditanya? Juwita, bagaimana? Ada yang mau ditanya? Rohit, ada yang mau ditanya, Rohit? Ada, Pak. Nggak ada. Iya, tiap semester Bapak selalu jumpa namanya Rohit. Rohit kali ini India atau Indonesia? Sukunya, apanya? India, Pak. India, iya. Karena kebanyakan memang Rohit ini India selalu. Tiap semester selalu Bapak jumpa yang namanya Rohit, tapi beda-beda ya ekor di belakangnya. Mudah-mudahan Rohit yang satu ini rajin ya kan? Gak macam Rohit yang sudah pernah masuk sama Bapak. Oke, jadi di sini properti, metode, dan event. Mohon maaf kalau kameranya gelap ya, karena Bapak menggangi matahari. Jadi nggak ada lagi posisi lain. Di sini, di pemrograman Visual Studio ini banyak digunakan di perkantoran atau juga di toko-toko. Ada yang tahu kira-kira aplikasinya ini di mana dipakai? Aplikasi pemrograman visual ini? Tidak, Pak. Tidak tahu. Ya, bagus. Jadi, pemrograman Visual Studio ini atau yang biasa kita pakai namanya Visual Basic, ini banyak digunakan di minimarket seperti di Alfamart, di Indomaret, di Alfamidi, kemudian ada juga di retail yang lainnya seperti Gramedia, baru penjualan tiket kereta api. Yang penting dia dipakai di perusahaan itu, tidak berbasis web. Makanya banyak perusahaan menggunakan ini, seperti program-program yang di kantor-kantor. Jadi mereka juga menggunakan ini untuk membuat laporan. Itu dia. Jadi nanti kalian akan tahu bagaimana di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan nanti kalian juga akan dikasih studi kasus membuat proyek, simpan, edit, hapus. Jadi diperhatikan betul-betul agar nanti di pertemuan ke-13 sampai ke-14 dan ke-15 kalian memahaminya. Oke, kita masuk ke materinya, properti, metode, dan event. Jadi di sini pemrograman Visual Basic menggunakan OOP atau Object Oriented Programming, yaitu suatu teknik pemrograman yang memodelkan program sebagai sekumpulan objek yang saling berhubungan. Nah, jadi dia semuanya saling berhubungan. Setiap kontrol atau objek memiliki properti, metode, dan event yang berbeda-beda. Nanti kalian akan lihat contoh gambarnya seperti apa. Kemudian properti. Properti adalah atribut yang melekat pada sebuah kontrol atau objek
yang biasanya merupakan karakteristik penampilannya seperti warna, jenis huruf, ukuran, dan sebagainya. Nah, jadi nanti properti ini posisinya di sebelah kanan. Nanti posisinya properti di sini ketika kita membuat program. Kemudian di sini nanti ada contohnya. Selanjutnya metode. Metode adalah aksi atau perbuatan yang bisa dimiliki oleh kontrol atau objek sehingga user itu penggunanya berarti programmernya dapat memakai untuk memanipulasi sesuatu. Jadi metode ini tergantung dari instruksi yang diberikan oleh programmer melalui penulisan kode. Nah, nanti contohnya seperti ini. Dia metode. Misalnya komen satu ini dia adalah tombol. Nanti jadi tipenya adalah klik. Jadi tombol itu harus diklik baru bisa masuk ke eventnya. Selanjutnya event. Event adalah kejadian atau segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh sebuah objek. Suatu kontrol atau objek dapat memiliki banyak event. Jadi misalnya ketika kalian menekan tombol close, maka ada reaksinya kan. Misalnya ada keluar pesan. Apakah Anda yakin ingin keluar? Ya kan? Ketika kita tekan lagi tombol left, maka ada eventnya kan. Dia keluar dari project tersebut atau keluar dari layar atau pekerjaan yang kalian lakukan. Jadi secara ringkasnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Properti itu adalah karakteristik yang memiliki objek. Metode adalah aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Sedangkan event adalah kejadian yang dapat dimiliki oleh objek. Jadi ini adalah ilustrasi. Di sini kalian lihat, kalian dapat menganggap sebuah mobil sebagai objeknya yang memiliki properti, metode, dan event. Nah, jadi kalian perhatikan objeknya adalah sebuah mobil. Ini. Apa yang menjadi metodenya pada mobil ini? Yang menjadi metodenya yaitu bahwa mobil ini bisa melakukan maju, mundur, dan berhenti. Itulah metode yang ada pada mobil. Apa yang menjadi propertinya? Yang menjadi properti pada mobil adalah merek, tipe, kemudian warna. Nah, jadi misalnya mereknya Toyota, tipenya apa? Mau mobil sedan kah? Atau apa namanya bus kah? Atau yang lain. Jadi warna ini banyak pilihan. Selanjutnya event. Apa yang menjadi event pada sebuah mobil? Seperti yang Bapak kasih tahu tadi, misalnya tombol. Tombol itu ketika kita klik, maka akan ada event yang terjadi. Jadi pada mobil eventnya yaitu pintu dibuka, kemudian ditabrak, atau juga event didorong. Begitu juga pada pelajaran kita. Misalnya adalah project. Ini project atau form. Jadi disinilah nanti kalian mengerjakan suatu program. Namanya project. Jadi halaman kerjanya namanya form. Pada form ini atau project ini ada juga metode, properti, dan eventnya. Apa yang menjadi metodenya yaitu metodenya bisa hide atau sembunyi, ya kan? Bisa move, bisa juga show. Itulah metode pada layar kerja pada pemrograman Visual Basic atau Visual Studio 2010.
Terus yang menjadi propertinya ada back color. Back color ini tujuannya untuk merubah warna. Jadi nanti projectnya bisa kalian warna-warnain sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian ada border style. Border style ini dia untuk mengganti huruf yang sesuai kalian inginkan. Misalnya Times New Roman atau Italic atau juga yang lainnya. Kemudian ada caption. Selanjutnya ada event. Event ini kejadian apa, event apa yang akan terjadi. Pada program misalnya klik, load, kemudian resize. Klik ini itulah tadi yang Bapak bilang proses klik. Kalau load itu adalah suatu proses yang akan terjadi. Resize dia bertujuan untuk mengubah ukuran. Itulah yang menjadi metode, properti, dan event pada pemrograman Visual Basic atau pemrograman Visual Studio 2010. Nah, ini dia contoh properti sederhana. Form dan control merupakan objek yang ada di dalam Visual Basic yang memiliki properti, metode, dapat menangkap suatu kejadian atau event. Kemudian pada bagian ini juga akan dibahas properti, metode, dan kejadian yang berhubungan dengan objek-objek. Jadi nanti misalnya di sini ada project atau form yang kalian kerjakan misalnya buat perkalian. Nah, jadi nanti kejadiannya apa saja di sini, misalnya di bilangan pertama, sini bilangan pertama misalnya 7, di bilangan kedua ini misalnya ada 2, maka di hasil nanti ada 14 secara otomatis ketika dibuat hitung atau kita klik event hitung. Apa yang terjadi ketika kita klik bersih? Ketika kita klik bersih, maka semua yang di angka 7 ini, angka 2 ini, dan di hasil ini nanti semuanya bersih. Jadi seperti ini lagi, normal. Itulah dia. Jadi untuk event keluar, apa yang terjadi ketika ditekan, maka akan tampil tulisan apakah Anda yakin keluar, itu disebut dengan message box-nya. Atau dia langsung keluar ke halaman kerja. Selanjutnya inilah dia properti. Yang Bapak bilang, dia di sudut kanan bawah. Jadi Visual Basic mendukung properti-properti yang hanya dimiliki oleh sejumlah objek tertentu saja. Akan tetapi ada beberapa properti yang sifatnya umum. Sudah, jadi nanti di sini properti umum tersebut antara lain seperti name, top, left, height, width, foreground, background, banyak lagi di sini. Dan semuanya ada di sini. Jadi yang tadi back color, back style, border style, caption. Jadi caption ini tujuannya untuk mengganti nama. Kemudian ada property name. Property name ini satu-satu dulu ya. Tadi ada properti umum, misalnya tadi. Berarti Bapak buka dulu programnya. Jadi udah ada yang install programnya di sini? Belum? Belum, Pak. Udah bisa lah kalian Belum, klik Pak. softwarenya di Paju. Nah, jadi nanti bagaimana cara menggunakannya? Pilihlah new project ini. Ini new project. Sudah? Kelihatan kan yang Bapak tandai merah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak.
Jadi new project. Nah, jadi di sini kalian perhatikan, lihat kalian harus main di ini pemrograman Visual Basic. Kemudian nanti langkah kedua pilih Windows Form Application. Kemudian buat namanya. Mau pakai nama ini pun bisa, mau kalian buat nama sendiri pun bisa. Selanjutnya perhatikan penyimpanan kalian. Di mana mau kalian simpan. Itu dia. Jadi misalnya di sini Bapak simpannya di Dedi. Atau kalau mau kalian tambahin lagi pun bisa. Jadi misalnya di Dedi, nah, di sini bisa kalian buat folder baru misalnya DB. Jadi di sini untuk folder-folder tempat kita bekerja. Ya, berubah kan ini kan? Nah, jadi misalnya ini adalah project pertama atau latihan pertama. Latihan 1. Sudah oke kan? Maka inilah halaman kerjanya. Jadi nanti setelah kalian install, kalian buat seperti ini, inilah yang namanya toolbox. Disinilah tempat kita memilih apa saja toolbox yang akan kita gunakan untuk membangun suatu program. Dan disinilah adalah propertinya. Nanti kalau kita sudah bangun dari toolbox ini, maka di sini sudah banyak perubahannya. Misalnya, Bapak contohkan, kita membuat tulisan nama. Jadi pilihlah label. Bisa double klik, bisa ditarik. Ketika kalian buat label, perhatikan yang di sini, di kolom propertinya sebelah kanan bawah sudah berubah. Sudah rame kan? Beda sama yang tadi kan? Ya, kemudian kalian perhatikan ketika di label, kalian perhatikan di sini nanti di name-nya, di teksnya di sini namanya label 1. Jadi ini nanti bisa kalian ganti jadi nama misalnya. Sudah, ketika sudah kalian ganti, klik aja di luar dari label ini, tetapi tetap di dalam form. Sudah terganti kan otomatis kan? Sudah. Kemudian begitu juga ketika kalian mau mengganti nama form. Di sini masih tulisannya apa? Form 1. Betul kan? Form 1 dan perhatikan di sini. Bentar. Ini namanya form 1. Kelihatan? Perhatikan pada propertinya. Sini. Apa di sini pada teksnya? Form 1. Oh ya, form 1. Jadi kita mau mengganti nama project kita. Jadi misalnya nanti ini adalah form mahasiswa misalnya atau form pendaftaran. Jadi Bapak ganti ya, form pendaftaran. Sudah? Ketika sudah kalian ganti, maka klik aja di dalam halaman kerja ini. Nah, kalian perhatikan, sudah terganti belum? Otomatis. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Jadi ketika di run, ya Bapak hapus dulu tulisan apanya nih. Jadi ketika di run, apa yang tampil di sini? Form Ini. pendaftaran. Form pendaftaran. Form pendaftaran. Iya. Pernah kalian lihat seperti itu kan? Programnya. Misalnya kalian jalan-jalan ke toko buku di Gramedia. Itu dia. Jadi ini sangat unik. Kemudian apa lagi? Misalnya event apa yang mau kalian lakukan atau metode apa? Tadi ada namanya back color. Jadi nanti kalian tandai aja, klik di dalam
form pendaftaran ini kalian cari nanti namanya back color. Nah, ini. Di sini kalian bisa merubah warna. Nah, bisa warna kuning. Bisa nggak gambar? Ganti gambar kira-kira? Bisa. Namanya background image. Nah, nanti background image kalian pilih yang nomor 3 ini, yang titik 3 ini. Kemudian kalian cari lah mau dari mana kalian ambil gambarnya. Nah, misalnya pilih local resort, import, pilihlah mau dari mana mau diambil. Misalnya ada nggak download gambar ya Bapak? Misalnya ini, sudah? Oke, Bapak input. Masuk nggak? Masuk, tinggal besarin gini bisa. Atau kalau mau formnya kecil gini bisa. Biasakan warnanya jangan atau gambarnya jangan menutup halaman kerja kita. Jangan mengganggu, jadi nggak bisa dibaca. Berarti harus kita ganti. Import, apalagi. Jadi banyak dia. Misalnya dari gambar bawaan saja. Mana ya? Nah, misalnya ini, Bapak ganti warna ini. Nah, jadi ketika dijalankan, ini di run, runnya yang ini ya. Ini ya, yang Bapak lingkari, yang warna hijau. Tulisan warna hijau, tanda warna hijau warna gini. Paham? Dia warna hijau. Ini dia. Oke? Jadi ketika di run, apa yang terjadi? Maka seperti ini yang terjadi. Nah, cantik kan? Iya, jadi menarik. Apalagi kira-kira mau dikerjain? Tadi ini kan nama, misalnya. Jadi kita tinggal buat kolom untuk pengerjaannya. Jadi nanti kalian harus pelajari toolbox itu fungsinya apa-apa saja. Jangan Bapak lagi yang ngapain. Ini fungsinya untuk apa, ini untuk apa. Nanti nggak siap. Nah, nanti kalian cari untuk membuat teksnya apa namanya. Untuk membuat teks namanya text box. Bisa di double klik, bisa di drag. Nah, ini dia. Kira-kira bisa nggak ini dibesarkan? Bisa. Jadi misalnya nama ini tadi, bisa Bapak besarin. Loh, ambil aja, ditandain dulu, baru pilih font. Bisa di bold, kemudian bisa dibuat nomor 16. Nah, besar dia. Kemudian untuk ininya bisa nggak dibesarkan? Bisa, sama. Pilih font, kemudian tadi ukur bold, ukurannya atau regular aja, karena dibuat jelek. Ukurannya 16. Bisa. Nah, jadi kita run. Nah, nama siapa misalnya? Misalnya siapa? Joko. Mantap kan? Mantap. Ini programnya lebih gampang dari pemrograman web. Pernah ngisi data seperti ini kan? Di komputer? Nah, kalau nggak pernah berarti kurang ini jam terbangnya. Main-main di apa? Di program. Jadi nanti kalian bisa buat skripsi juga dari sini. Contohnya ini ada program-program Bapak. Nah, misalnya nih program web product. Bentar ya Bapak tengok dulu passwordnya. Bapak lupa. Penusa. Nah, nanti kalian bisa buat program seperti yang Bapak buat ini. Nah, ini namanya program SPK, Sistem Pendukung Keputusan.
Jadi di sini nanti sudah banyak. Jadi kalau buat program skripsi itu harus ada namanya login. Tadi Dedi, passwordnya Tenusa. Oke, inilah menu utamanya. Menu utamanya tampilan simple. Apa saja yang di sini? Ini ada menu, ada file, di sini ada data alternatif, ada data nilai alternatif, kemudian ada proses. Ketika diklik proses ada data seperti ini. Dan ada juga menu laporan. Nanti di file proses ini kita bisa buat data alternatif. Nah, di sinilah diinput satu-satu. Nah, kalian lihat di sini, ginilah nanti project yang akan kalian kerjakan untuk laporan akhir kalian. Jadi nanti tambah. Ketika diklik tambah, maka ini aktif. Ini tidak aktif kan, warnanya hitam kan? Tidak seperti warna ini untuk tempat mengetikkan. Beda. Ada namanya tambah, simpan, cari, ubah, hapus, batal, keluar. Dari tombol ini beda-beda kan, ada yang tidak tampil seperti ini, tidak tampil ini. Jadi diklik seperti apapun tidak bisa, misalnya nih. Nah, simpan Bapak klik nggak bisa. Yang bisa apa? Tambah, kalau mau tambah ini, kemudian batal, apa lagi? Cari, apa yang mau dicari? ID, masukkan ID, misalnya 110. Udah, siapa yang tampil? Ketika dicari ID 110 namanya adalah Alvira. Sama kan? Nah, bisa nggak dihapus? Bisa. Kemudian keluar. Oke, dari kejadian itu ada yang mau ditanya? Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Halo. Halo. Mutiara, ada yang mau ditanya? Mana si Mutiara nih? Mutiara, kamu lagi ngapain? Dari tadi Bapak panggil nggak ada jawaban. Kalau lagi kerja, kerja aja. Jangan ikut-ikut gabung. Kalau lagi belajar, belajar aja. Kan? Kalau kamu kuliah sambil kerja, ambillah kelas malam. Biar nggak ganggu pekerjaan di pagi. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Waktu kita 7 menit lagi. Dwiki, ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yusni, ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Yusni lagi ngapain? Kenapa nggak nampak kameranya? Lagi sibuk? Tahun lalu juga udah COVID ya, tapi tingkat belajarnya masih tinggi. Ini berkurang Bapak lihat tahun ini. Jadi nanti kalian dari pelajaran pemrograman Visual Studio ini pun bisa mengembangkan bakat, bisa buat program untuk skripsi. Bisa juga kalian buatkan skripsi kalian programnya. Kan lumayan bantu kawan dapat uang. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Jadi nanti kalau tidak ada pertanyaan, kalian cari apa kegunaan dari toolbox ini. Ini.
Banyak ini. Yang bagian pertamanya aja. Kalian buka nanti all Windows Home. Ya, ini ada banyak, lebih dari 20. Harus kalian tahu fungsinya apa. Bisa kalian buat. Coba kalian tulis apa aja yang perlu kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah pointer. Ini fungsinya untuk apa? Bisa? Yang pertama pointer. Nanti minggu depan Bapak tanya. Yang kedua button. Yang ketiga checkbox. Yang keempat combo box. Yang kelima data grid view. Yang keenam datetime picker. Yang ketujuh group box. Yang kedelapan label. Yang kesembilan list view, list box. Yang ke-11 list view. Ayo, udah dicatat itu? Sudah? Biar Bapak tambahin lagi ke bawah. Sudah, Pak. Kalau enggak screenshot dulu, kan nampak ini. Nanti bisa kalian apain. Sudah, biar Bapak clear. Berapa ini? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 10. Oke. Apalagi list view, list box, list view. Yang sering-sering ini ya, makanya Bapak suruh kalian pelajari feature box. Tambahnya lagi. Mana tadi? Feature box. Nah, feature box, kemudian mount calendar. Kemudian apa lagi? Radio button. Sudah ditulis? Berarti masih 13. Turun lagi ke bawah. Sampai di mana tadi radio buttonnya? Text box 14 kan? Timer 15. Ya sudah 15 aja dulu. Dari yang 15 Bapak bilang itu kalian pelajari apa-apa saja kegunaannya. Kalau enggak nanti sudah kalian install, kalian buatlah satu-satu. Misalnya list view itu apa? List box itu apa? List view itu apa? Ini dia. Kegunaannya untuk apa? Kalian cari contohnya. Cara buat list view. Datetime picker itu untuk apa? Feature box itu untuk apa? Kalian carilah. Ya? Bisa kan? Bisa, Pak. Oke. Jadi nanti minggu depan Bapak tanya satu-satu. Nanti siapa yang bisa menjawab, Bapak catat biar dapat nilai tambahan ketika ujian. Ya sudah, waktu tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diisi absensinya. Udah diisi belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ada yang nggak bisa ngisi? Di sini soalnya masih ngisi 9 orang. Bagaimana ini? Ada yang nggak bisa ngisi? Cuma 9 orang. Kita di sini ada berapa? Lebih dari 92.
4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ada yang belum mengisi absen? Halo. Baiklah, kalau nggak peduli ya dia tentang absennya, yang Bapak absen adalah yang mengisi absensi itu. Oke? Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar ya, dipelajari itunya ya. Selamat siang semuanya. Bye-bye.